Cara perbaikannya bisa caranya seperti ini. Kita tiban dulu bagian dalam. Nah, ini sudah di hot press ya, sudah di hot press bagian dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua sisi ya. Sisi pertama, si pemilik ban jika mempunyai masalah di bagian samping, sobek atau bocor kecil, atau bagian sampingnya itu koyak. Nah, di sisi kedua ini buat kawan-kawan yang baru berjuang untuk mengerjakan tambal kitop atau baru berjuang, baru belajar nambal hot press. Sama nih, kita juga masih sama-sama berjuang ya kawan-kawan, jadi tetap semangat. Kalau masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih belum paham ya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan di sisi pertama buat om-om atau bapak-bapak yang mempunyai ban mobil ya. Ini kan ban mobil pribadi, ukurannya itu 185 per 65 ring 15. Kita kita sudah mengetahuinya, ini ban tua ya, 2017. Tapi kalau dilihat di sini bagian ketebalan bannya itu masih 99%, artinya masih gondrong, atau bagian raginya ini masih tebal. Nah, buat om-om nih yang punya ban mobil, jadi kalau permasalahannya itu samping, pertama, waktu proses pengerjaan itu estimasi bisa makan waktu 2 jam ya. Jadi nggak instan ya, agak lama karena memakan waktu yang begitu, prosesnya itu tidak instan, tidak cepat. Jadi perhitungan waktunya itu seperti itu. Kadang kan om-om nih pertama kali mempunyai permasalahan di bagian samping itu dikiranya dikerjainya itu gampang gitu dan hasilnya cepat, karena di bagian samping ini agak susah. Dan dilihat juga, nanti kita lihat setelah ban om-om ini permasalahannya samping, datang kemari itu kita cek dulu kondisinya, bukan permasalahan titik awalnya di bagian sobek. Kita lihat dulu dari kondisi bannya, apakah sudah kering, ketebalan bannya itu kira-kira berapa persen. Kalau emang ketebalan bannya sisa 50%, 60% begitu ya, itu bagusnya walaupun permasalahannya sobek samping, ya cari alternatif lain. Kalau nggak mau nyari ban second ya ban-ban yang masih layak pakai. Percuma sih kalau kondisi 50%, bagian ketebalan yang udah habis, tetap tetap itu mau dipertahanin dengan cara ditambal kitop, itu percuma kalau menurut saya. Karena begini, kalau untuk ban sobek samping itu ada dua opsi. Opsi pertama, ketika bannya itu sobek bisa ditambal kitop, itu hanya memperpanjang usia pemakaian ban. Misalnya cukup hanya 3 bulan. Terkecuali kalau memang ban yang masih muda. Misalnya ini kan ban 2017 ya. Misalnya punya om-om nih, sobeknya itu ban itu baru jalan belum nyampe 2 tahun lah. Artinya karetnya itu masih segar. Dan kerusakan di sampingnya itu nggak terlalu parah, cuma sobek doang. Sobeknya juga vertikal ya atau berdiri. Itu kalau dipakai harian ya cukup lama. Tapi kalau ban-ban yang udah tua, ya kita sadar diri lah ya. Ketimbang beli ban mobil itu agak mahal, yang baru. Nah, jadi kita pakai ban dulu yang lama itu karena sobek samping, setelah ditambal gitu. Ya kita sadar diri pemakaiannya jangan lama-lama. Artinya jangan berpikiran tuh ban yang sudah sobek bisa ditambal terus bisa dipakai seawet seperti kondisi ban baru. Itu maksud saya, ban yang sobek samping bisa dibenerin dan bisa dipakai lagi dengan kuat dengan kondisi ban yang udah tua, itu hanya
buat napas pemakaian ban saja. Ya, paham ya, buat om-om nih yang masalahnya ban sobek samping gitu. Mungkin belum pernah ngalamin yang sobek samping. Nah, mungkin setelah menonton video saya nih sudah ada gambaran gitu ya. Jadi bukan berarti ban mobil yang sobek samping masuk ke bengkel saya tiba-tiba langsung main bongkar aja, main dikerjain aja, itu nggak begitu. Beda halnya kalau yang nanti bocor-bocor di bagian tapak, itu memang perbagian pengerjaannya itu agak cepat ya. Kalau tengah itu ya lama-lamanya atau cepatnya itu bisa makan waktu 1 jam. Tapi juga tetap walaupun bocornya di bagian tengah itu juga kita nanti akan dicek juga kondisi bagian tengahnya, apa kawatnya itu udah banyak yang putus sehingga nanti kalau diisi angin dia biasanya itu gelembung gitu, benjol artinya ya. Kalau ban udah benjol itu kan udah bahaya dipakai, bisa pecah ban. Nah, sekarang kita masuk ke sisi yang kedua ya, buat rekan-rekan yang masih berjuang belajar nambel tip top atau nambel hot press ya, mesinnya seperti itu ya. Nah, ini kalau masalah-masalah yang sobek samping, sekiranya selain sobeknya itu vertikal ya, ingat ya, selain sobeknya itu vertikal, ini sobek sebenarnya horizontal ya, dia begini, ini diri, nah ini dia berbentuk begini, terus di sininya juga dia retak gitu ya. Nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Ini baru diproses setengah. Oke, ini saya kasih tahu ya, yang selain sobeknya itu berbentuk vertikal ya, selain itu ya, contohnya ini bolong sampai 2 jari ya, sampai bolong 2 jari. Nah, itu kalau yang bolong 2 jari, cara perbaikannya bisa caranya seperti ini. Kita tiban dulu bagian dalam. Nah, ini sudah di hot press ya, sudah di hot press bagian dalam, baru kita kerjakan bagian luarnya. Tujuannya untuk memperkuat bagian fondasi dalamnya dulu, baru yang ditimbang luarnya. Jadi prosesnya ini tidak seperti ban yang sobek bagian samping itu vertikal, langsung ditimbang luar dalam. Gitu. Ini sebenarnya metode ini udah dari dulu dipakai, tapi jarang dipakai untuk konten. Nah, ini tujuannya untuk menghindari ban ini setelah di repair nanti hasilnya itu nggak benjol gitu ya, karena kita kan sistemnya nggak dijahit gitu ya, nggak dijahit. Kalau sistemnya dijahit artinya makan waktu ini bisa proses pengerjaan kurang lebih 4 jam gitu ya. Nah, jadi ban yang dijahit itu nggak mungkin. Pelanggan itu ya saya nggak tahu ya, kalau di tempat saya sih pasti saya minta untuk ditinggal ya, supaya pengerjaannya juga lebih lebih tenang gitu, jadi hasilnya juga lebih kuat. Nah, ini tinggal ngerjain proses bagian luar. Ini udah nyatu banget ya, jadi nggak kelihatan retaknya itu yang melintang ke sini. Ini yang melintang ke sini, ini nggak kelihatan banget karena ini udah nyatu. Karena kan begini ya, ban sobek samping kita bisa benerin karena kita punya alat gitu ya. Nah, kita punya alat, ini alat yang buat perbaikan samping ya. Tapi tetap dengan kerusakan samping terus bannya tua ya, kita juga jangan menganggap setelah dibenerin nantinya ban dipasang ke velg diisi angin itu raspet, kita pikirannya jangan hanya bisa ketutup gitu. Jadi pikiran lain itu berapa awet ketahanan ban ini setelah ditambal tip top atau setelah di repair dari bengkel kita gitu. Nah, kalau cuma sekedar bisa nutup itu gampang ya menurut saya. Tapi bagaimana kita berpikiran ban ini setelah di repair hasilnya itu kuat ya, kuat bisa setahun, setahun setengah, bahkan sampai ban ini botak. Dengan catatan kita tetap menganalisa suatu ban ya. Misalnya ini ban tua, betul. Tapi kita cek di bagian sini tuh nggak retak. Artinya karet itu belum kering ya. Nah, makanya berani kita proses. Kok ini bisa berani bang diproses? Ya karena ini ban masih ini ya, masih basah karetnya gitu. Karena riwayatnya itu ban ini lama di ban serep. Nah ini bekas lekukan
besi bagian penyangga ban serep nih, ini bekasnya nih. Nah, kalau seandainya ban ini retak, kondisi kondisi bagian tengahnya itu udah banyak yang retak dalam, di sini juga nggak berani untuk diproses. Itu pasti kita berikan penjelasan dulu kepada customer. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan untuk masalah ban sobek bagian samping ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.